Hai murid-murid kelas 6, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Berhubung angka penularan COVID-19 yang terus meningkat, murid-murid gak usah khawatir karena kalian tetap dapat belajar di rumah lewat via online. Nah, murid-murid hanya perlu mendengar penjelasan materi yang akan Miss atau Sir bawakan. Ditunggu ya. Nah, sebelum memulai materi, Miss pengen kasih tahu dulu guru-guru IPA di kelas kamu siapa-siapa aja. Yang pertama ada Miss Alice yang akan mengajar IPA di kelas 6A, 6G, 6H. Next, ada Sofran yang akan mengajar IPA di kelas 6B dan 6C. Kemudian ada Miss Alfi yang akan mengajar IPA di kelas 6D dan 6F. Dan yang terakhir ada Miss Harum yang akan mengajar IPA di kelas 6E. Nah, udah tahu ya siapa-siapa aja guru-guru IPA kelas kalian? Sekarang kita mulai yuk pembelajarannya. Here we go! Hai murid-murid kelas 6 bersama dengan Miss Alice. Nah, sebelum memulai materi, alangkah baiknya murid-murid sekalian dapat mempersiapkan buku cetak IPA kelas 6, kemudian satu buku tulis. Untuk buku tulis, kalian boleh pakai buku catatan kalian. Jadi nanti dari apa yang dijelaskan, hal-hal pentingnya itu bisa kalian catat. Ini dia bab 1 kita tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Seperti yang kalian semua ketahui, penyebaran virus corona itu sangat hebat. Dari yang tertular hanya satu orang, bisa menyebar ke banyak orang di seluruh dunia. Kok bisa ya? Coba kita lihat. Dari yang hanya ada satu virus corona di dalam tubuh manusia, dapat menghasilkan banyak sekali individu virus corona baru. Hal ini berarti virus corona mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri. Nah, sekarang coba kita lihat gambar berikut yang dapat kita temui secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nampak di sini ada seekor induk bebek bersama dengan anak-anaknya. Anakan bebek tersebut berasal dari telur yang dihasilkan dan telah dierami oleh si sang induk. Hal ini menunjukkan bahwa hewan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan individu baru yang akan mempunyai sifat yang sama dengan induknya, yang kita namakan dengan kemampuan reproduksi atau kemampuan berkembang biak. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Jenis perkembangbiakan itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya generatif atau secara kawin. Yang kedua ada yang namanya vegetatif atau secara tidak kawin. Ups, kok bisa ya secara tidak kawin menghasilkan keturunan? Yuk disimak penjelasan berikutnya yang akan dimulai dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Boleh murid-murid amati dulu, pohon apa ya ini? Pohon ini dapat kalian temui loh di lingkungan sekitar kalian. Ya, benar sekali, ini adalah pohon mangga. Masih ingat gak anak-anak dengan 3 bagian utama yang harus dimiliki oleh tumbuhan? Nah, tumbuhan itu harus memiliki batang, akar, sama daun. Loh. Di sini ada bagian pelengkapnya, yaitu buah mangga. Nah, enak nih kalau buah mangga. Manis. Jadi buah mangga itu datangnya dari mana? Penasaran nggak? Buah mangga itu datangnya dari bunga mangga. Ini ya bentuk bunga mangganya. Nah, jadi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah melalui bunga. Bagian-bagian bunga itu ada yang namanya mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini warnanya apa ya? Warnanya adalah pink. Coba kalian bayangkan sebuah bunga itu tidak ada mahkota bunganya. Cantik gak bunga? Ya pasti tidak. Jadi, mahkota bunga itu kira-kira fungsinya untuk apa?
Fungsi mahkota bunga itu sebagai perhiasan bunga dan tentunya untuk menarik perhatian si serangga. Ngapain sih bunga ini menarik perhatian serangga? Untuk hal ini ditunggu ya penjelasan selanjutnya. Yang kedua di sini ada yang namanya kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga tak berkunjung. Kemudian ada yang namanya dasar bunga. Dasar ini di Jawa ya adalah tempat melekatnya si bunga. Kemudian di bawah dasar bunga ada yang namanya tangkai bunga. Kemudian dalam mahkota bunga tersebut ada yang namanya butik dan benang sari. Nah, ini adalah bagian benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Nah, benang sari ini sendiri punya bagian yang namanya kepala sari sama tangkai sari. Yang di tengah ini itu adalah putih. Putih ini sebagai alat untuk membiarkan betina pada bunga. Jadi dalam kata lain, induk jantannya si benang sari, induk betinanya si putih. Putih sendiri mempunyai bagian berupa kepala putih sama yang namanya tangkai putih. Di dalam putih ada yang namanya bakal biji. Tapi sebelum ke bakal biji, di luar bakal biji ada yang namanya bakal buah. Maksudnya bakal buah. Bakal buah ingat saja bakal menjadi buah, yaitu tempat terjadinya pembuahan dan pembentukan buah. Jadi kalau bakal biji, yaitu bakal menjadi biji, tempat pembentukan biji. Jadi sebuah bunga dapat dikatakan bunga lengkap kalau memiliki mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, sama putih. Jadi harus ada keempat bagian tersebut. Ada yang tahu nggak bunga hitam ini bunga apa? Perhatikan bunganya. Bunga ini adalah bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu termasuk bunga yang lengkap. Selanjutnya kita masuk ke proses reproduksinya. Ini dia proses pertama dimulai dengan yang namanya penyerbukan. Jadi kalau serbuk sari jatuh mengenai kepala putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Nah, sebelum lanjut ke proses kedua, murid-murid boleh scan QR code yang ada di halaman 3 di full ESPS kalian dengan aplikasi Erlangga Reader. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store. Kemudian kalian bisa cek kejelasan bagaimana cara downloadnya di buku kalian sebelum halaman 1. Sekarang saatnya quiz time. Nah, untuk quiz kali ini sudah siapin satu soal buat kalian. Apa itu bunga jantan? Kalau kalian tahu jawabannya, boleh standby nih mulai sekarang. Nanti saat open chat jam 8 pagi di Telegram, boleh kalian kirim jawabannya ke grup SD6, grup diskusi cinta budaya dengan format kelas, nama, dan jawaban. Ingat ya, hari ini juga. Karena kuis ini hanya berlaku untuk sekitar 20 jawaban pertama yang masuk. Pastikan kamu tidak ketinggalan ya. Bagi yang dapat menjawab dengan benar akan dikasih tambahan nilai. Semangat ya! Untuk siapa pemenangnya akan diumumkan di video selanjutnya. Good luck buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!